Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama Serizal Fauzi. Amazfit Bip 6 akhirnya punya penantang baru ya yang cukup menarik buat kita aduin ya. Yaitu ini Huawei Band 11 Pro. Kedua wearable ini masih sama single band dan harganya masih sangat terjangkau. 1 juta kurang, 1 jutaan kecil. Mana yang lebih bagus? Kalau secara fitur daily ya sebenarnya Bip 6 lebih unggul karena ya ini smartwatch, ini smart band. Jadi overall fitur ini lebih lengkap. Nah tapi gimana kalau kita adu benchmark seperti biasa? Kita tes lari. Mana GPS yang paling stabil atau yang lebih stabil? Mana kualitas HR yang lebih bagus? Oke, langsung aja kita adu nih Amazfit Bip 6 versus Huawei Band 11 Pro. Kita mulai dari TTFF, lock posisi awal, adu single band. Di pengetesan tadi pagi sih Huawei ada sedikit trouble ya, mungkin karena udah lama gak dipakai. Sebenarnya Amazfit Bip 6 juga udah lama gak saya pakai ya. Tapi Huawei lumayan kesusahan lock GPS awal pas tadi pagi. Udah hampir 1 menit Huawei belum mau lock nih. Kacau. Karena ini percobaan kedua ya. Udah dikoneksikan ke GPS tadi pagi, jadi harusnya sih nggak parah lah kalau memang ada problem lagi. Oke, kita masuk ke lari luar ruangan. Lihat Huawei ngebut banget bro, langsung lock loh. Bip 6 masih belum bisa menyusul dan sudah lock. Jadi Huawei ini memang untuk lock posisi awal cakep banget sih. Kita coba kedua kalinya masuk ke sini dan 1, 2, 3. Ya, Huawei langsung loh. Ngamuk ya gara-gara tadi pagi susah. Nah, Bip 6 selalu di posisi kedua. Yang kedua seperti biasa pace display atau pace langsung ya yang dikasih lihat pas kita lagi lari. Huawei sebenarnya agresif banget ya untuk baca perubahan gerakan. Jadi dari cepat ke lambat, dari lambat ke cepat. Huawei Band 11 Pro ini sama dengan waktu dites dengan Coros ya. Perubahannya tuh cepet banget. Walhasil, nanti kita lihat di benchmarknya ya. Ada satu momen dia tuh lompat-lompat. Pace-nya tuh lompat-lompat. Jadi kayak sedikit kebingungan pace yang benernya nih berapa. Dia turun ke pace kecil, kemudian dia turun naik juga ke pace gede. Itu dalam waktu yang sangat singkat. Sedangkan Amazfit Bip 6 dia bisa dibilang lebih stabil ya, meskipun agak sedikit delay untuk baca real pace. Tapi overall lebih stabil. Lengkapnya ya nanti kita lihat di data benchmark di aplikasi. Oke, masuk ke hasil benchmark. Di sini Huawei Band 11 Pro dan juga Amazfit Bip 6. Ada perbedaan jarak di sini 4,14 dan juga 4,16. Ini 4,14 tuh hasil setelah di Strava ya. Saya ngambil file GPX-nya dari Strava karena kalau dari Huawei Hot biasanya HR gak ikut masuk dan gak kebaca jenis olahraganya tuh apa. Itu biasanya dari file GPX aplikasi Huawei. Dan siapa sangka ya ternyata jarak di Strava ini yang lebih mendekati akurat ya. Nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita lihat dulu hasil benchmark keseluruhan. Karena dari Strava di sini ada kenaikan altitude ya. Ini data dari peta Strava. Amazfit dan Band 11 Pro ini sebenarnya gak ada altimeter barometer. Kalau ini ya jujur ya, karena bukan dari Strava, langsung dari aplikasi Zepp. Gak ada altitude. Lihat di sini untuk average cadence atau cadence. Di sini tuh 72 RPM ini tuh bukan langkah kaki ya, tapi panjang langkah kaki, bukan langkah kaki per menit. Gak tahu kenapa ini aplikasinya biasanya kan cadence atau cadence ini SPM ya, berapa langkah per menit. Kalau ini malah 72, karena kalau saya matchkan ke aplikasi ini tuh panjang langkah rata-rata dan difference-nya 0%. Kemudian untuk rata-rata heart rate sama di 142 ppm, 0 difference. Average pace ada perbedaan 3 detik doang, 943 dan 947, 0,7%. Average speed juga sama di sini hijau, jadi ya ini kan sekelas gitulah ya. Beda harga tipis-tipis doang, jadi perbedaannya gak begitu kerasa.
Lanjut ke hasil jarak ya, 4,14 dan 4,16. Ada beda 17,6 meter, 0,4%. Nah sekali lagi catatan, ini tuh hasil GPX setelah dikoreksi oleh Strava. Karena kalau mengacu ke aplikasi Huawei Health dan juga di smartwatchnya, smartbandnya sorry, ini tuh jauh banget ya, 4,19 km. Yang mana ada pengurangan sekitar 40 sampai 50 meter. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, yang paling akurat ini setelah ke Strava 4,14. Maksimum heart rate juga sama di 157 bpm, tapi untuk minimum heart rate-nya di sini berbeda. Nanti saya kasih lihat ya di titik mana ada perbedaannya. 93 di Huawei dan 90 bpm di Amazfit Bip 6. Dan di bagian PES di sini merah banget ya, 40,5%. Karena seperti yang tadi udah saya singgung di awal ya, ada sedikit error lompat-lompat gitu ya PES-nya di Huawei Band 11 Pro. Nanti kita lihat di titik mana PES lompat-lompatnya. Sekarang kita ke hasil trackingnya dulu nih. Untuk warna oranye Band 11 Pro dan warna biru Amazfit Bip 6. Di titik awal di sini yang lebih presisi adalah Huawei Band 11 Pro, sedangkan Bip 6 agak sedikit ke belakang. Nah, saya start dari titik ini, yang lebih dekat dengan titik start ya Huawei Band 11 Pro ya. Bip 6 agak sedikit lebih jauh. Kemudian di sini penyimpangan Huawei langsung kerasa. Di sini juga sama, Huawei agak terlalu ke samping. Dan saya perhatikan sih kedua wearable ini gantian ya penyimpangannya. Kadang Amazfit error atau Huawei yang error. Gantian lah. Tapi overall single band kedua wearable ini sama-sama bagus ya. Smooth, gak peperengkelan. Nah seperti di sini penyimpangan untuk Huawei ya. Yang benar dari jalur sebelah sini. Di sini juga sama. Tapi di belokan ini yang biasanya banyak error ya. Bahkan dual band juga biasanya error. Keduanya malah bagus ya beloknya ke sebelah sini. Biasanya kadang malah ke dalam. Ini agak sedikit keluar dan sesuai dengan rute saya lari. Di bagian banyak pepohonan di sini Amazfit agak sedikit menyimpang ya. Huawei masih di jalur. Dan di sini gak tahu kenapa nih. Amazfit rata-rata selalu ke kanan ya di awal-awal masuk ke jalan raya. Oke, langsung ke titik finish. Saya berhenti di gerbang bangunan ini. Yap, di akhirnya sebelah sini dan Huawei yang lebih presisi. Amazfit terlalu ke tengah jalan. Mana yang lebih akurat untuk aktual jarak yang dibaca? Di sini tentu Huawei ya, karena Huawei udah dibenerin sama data map di Strava. Karena setelah saya hitung manual menggunakan Google Earth di sini jaraknya itu 4,13. Tadi Huawei setelah ke Strava 4,12 bukan 4,12 4,14 km. Amazfit 4,16. Kalau mengacu ke iPhone ya, saya juga bawa iPhone untuk ngecek jarak itu 4,12. Kalau data yang ada di aplikasi Huawei Health sekali lagi itu jauh banget ya di 4,19 km. Nah, ini untuk kurva heart rate-nya kalau kita bandingkan di sini kelihatan Huawei agak sedikit kotak-kotak ya. Nggak terlalu smooth gitu perpindahan bacaan heart rate-nya kalau dibandingkan dengan Bip 6. Nggak kotak-kotak banget tapi kelihatan agak sedikit kotak-kotak. Seperti ini nih. Di bawah sini juga sama, ke sini juga sama, ini juga sama, di sini juga sama. Banyak lah. Dan perbedaan untuk minimum heart rate-nya tuh di awal pas klik start olahraga. Huawei baca 93 bpm sedangkan Bip 6 baca 90 bpm. Penyimpangan paling parah di tengah-tengah lari di bagian ini. Huawei baca cukup tinggi ya 134 bpm sedangkan Amazfit 128 bpm. Oke, sekarang kita lihat untuk kurva pace-nya. Nah, bisa kelihatan ya. Warna biru ini Huawei 11 Pro ya. Dan warna oranye ini Bip 6. Ini lompatan dalam waktu yang sangat dekat nih. Ini paling parah lompatannya. Tiba-tiba kebacanya cepet banget dan juga lambat banget. Kalau masih penasaran kita fokus di bagian ini. Saya cukup ngejaga ritme ya untuk lari di bagian ini. Tapi Huawei ini parah banget naik turunnya. Kamu juga bisa lihat di bagian cadence ya, di awal-awal ini saya menjaga ritme
cukup lama. Data cadence-nya bagus sih ya Huawei Band 11 Pro, tapi data pace tadi kan lompat-lompatnya kerasa banget. Oke, kayaknya gitu aja sih ya. Di sini ada data altitude untuk Huawei Band 11 Pro karena sekali lagi file GPX-nya dari Strava. Bagi teman-teman yang punya analisis berbeda setelah lihat data ini, boleh banget sharing ya analisisnya di kolom komentar. Bagi kalian yang tertarik dengan Amazfit Bip 6 atau Huawei Band 11 Pro, boleh belanja dari kolom deskripsi ya, biar saya dapat komisi untuk ngebantu perkembangan channel Rizal Fauzi. Terima kasih bagi yang udah nyimak video ini sampai selesai. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.